Demi Raffi kliennya, Hotma Sitompul makin serius. Bukan hanya sekedar gertak sambal. Setelah mempra-peradilankan BNN, kuasa hukum dari Raffi Ahmad ini juga mendatangi DPR RI. Benarkah akan segera dibentuk mediasi antara pihak Raffi Ahmad, BNN dan juga DPR? Lalu benarkah Hotma Sitompul juga akan segera membuat tim dokter independen? Lantas apa yang membuat pihak Hotma ataupun pihak BNN seolah berlomba bergerak lebih cepat? Benarkah pihak BNN juga telah menemui polisi Arab Saudi untuk menanyakan efek dari tanaman khat? Satu bulan sudah Raffi Ahmad ditahan Badan Narkotika Nasional sejak rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan digerebek saat subuh 27 Januari silam. Dan sejak kepindahannya beberapa waktu lalu, kini hari-harinya dilewatkan di Pusat Rehabilitasi BNN di kawasan Lido, Sukabumi. Dan bersama dengan itu, polemik kian meruncing terutama setelah Raffi direhabilitasi di Lido. Hotma geram saat awal Raffi dengan tiba-tiba dipindah ke Lido tanpa pemberitahuan lebih dulu. Bersamaan dengan pernyataan Sumirat yang menyebut bahwa Raffi mempunyai riwayat gangguan mental. Akhirnya, Hotma pun mengambil langkah hukum tegas, yakni mempra-peradilankan BNN. Dan setelah permohonan pra-peradilan di PN Jakarta Timur sudah dilakukan, langkah Hotma Sitompul nyatanya kian serius. Tak cukup sampai di situ, Hotma melalui anggota tim kuasa hukumnya yang lain juga kini telah melaporkan BNN ke DPR. Ya, tepatnya Komisi 3 DPR. Agaknya Hotma membuktikan ucapannya tidak sekedar gertak sambal. Kita akan bawa ke pra-peradilan, kita bawa ke DPR. Kalau perlu kami ke Presiden. Kami sudah melayangkan surat ke DPR. Nah, tentunya kami berharap agar secepatnya DPR menindaklanjuti surat kami tersebut dengan mengadakan rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh Raffi, kami selaku kuasa hukum, dan juga BNN sendiri, agar di situ jelas dari semua pihak ada, biar terang masalahnya. Ya kan kita tunggu aja, tunggu tindak lanjut dari DPR. Kita sudah melayangkan surat, kita tunggu tindak lanjutnya. Kalau memang sudah ada tindak lanjut kan nanti pasti kita dipanggil, Raffi dan pihak BNN. Pasti ada tindak lanjutnya. Yalah, sebagai atensi yang harus kita lihat, perhatikan dari satu persatu. Kita akan mendengar tentu masukan beliau apa yang menjadi aspirasinya. Kalau aspirasi itu relevan, ya tentunya kita akan suarakan, kita sampaikan ke BNN, ke aparat, dan tergantung aspirasi kan. Aspirasi ada yang relevan, ada yang tidak relevan. Langkah-langkah konkret tim kuasa hukum Raffi semakin panjang setelah kemudian meminta campur tangan DPR RI, khususnya Komisi 3 Bidang Hukum. Melihat perkembangan kasusnya yang kian pelik, pengacara Raffi berharap DPR menjadi mediator antara pihaknya dengan BNN yang terus bersilang pendapat. Tak hanya itu, permohonan pra-peradilan juga ternyata sudah disetujui PN Jakarta Timur. Tak perlu menunggu lama, Selasa depan sidang pra-peradilan antara pihak Raffi dan BNN pun akan dimulai. Siapkah pihak BNN? Lalu benarkah selain itu Raffi juga mengajukan penangguhan penahanan? Udah kita daftarkan, terus tadi kita dapat informasi bahwa hari Selasa itu sudah ada panggilan sidang. Kita berharap BNN mematuhi jadwal sidang yang sudah ditetapkan oleh pengadilan sehingga proses peradilan ini pra-peradilan ini bisa berjalan lancar. Untuk saat ini kan kita sebelum pra-peradilan ini kan kita sudah ajukan penangguhan penahanan. Kenapa kita ajukan? Karena dari awal kita sudah merasa setelah mempelajari berkas dan perkara yang sedang dialami oleh Raffi, itu memang sebenarnya menurut kita tidak ada bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa dia pecandu. Itu yang pertama. Apalagi dia dianggap memiliki atau menguasai ganja gitu loh, karena bukti dari BNN sama sekali tidak kuat untuk dikenakan kepada Raffi. Pak, dalam pra-peradilan seperti apa Pak Raffi? Itu hak masing-masing. Kami sudah terbiasa dalam menangani satu kasus, kemudian mendapat serangan, mendapat fitnah, mendapat cercaan. Kami sudah biasa. Kami tetap jalan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau itu dimasukin hati, nggak kerja kita. Ada tuntutan balik nggak ke Hotma? Tidak usah, tidak perlu. Kami terus jalan sesuai koridor yang ada, sesuai ketentuan yang ada, biarlah nanti pengadilan yang memutuskan.
Seolah tidak percaya begitu saja dengan hasil diagnosa dokter yang disediakan BNN melalui Dr. Kusman, Hotma juga siap membentuk tim dokter independen untuk mendapatkan opini berbeda. Keinginan itu menjadi bertambah kuat setelah melihat begitu banyak kejanggalan, termasuk keputusan memindahkan Raffi ke pusat rehabilitasi BNN di Lido kala itu. Pembentukan tim dokter independen dulu pernah disarankan oleh Hotman Paris yang ikut memperhatikan kasus Raffi dari sisi hukum. Kalau masih ada hukum di negara ini, kalau Komisi 3 DPR masih punya nyali, kalau Bapak Presiden kasih perhatian sedikit aja kepada kejadian ini, bentuk dokter independen, oke? Dokter independen, rumah sakit yang independen, dan umumkan hasilnya, diperiksa lagi. Itu baru namanya jantan, berani, dan fair. Kalau tempo hari kita sudah mengajukan saksi ahli farmasi dan kedokteran, maka hari Selasa ini kita jadwalkan kita menghadirkan saksi ahli pidana yang akan diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional, dan itu harus diperiksa karena itu merupakan hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang. Justru kita berharap itu dibawa ke pengadilan. Dokter RSKO-nya juga kita berharap nanti diperiksa, gitu loh. Karena kode etik profesi dia itu akan kita uji di situ. Bagaimana dia bisa pernyataan dia di depan media soal hasil pemeriksaan Raffi itu berbeda dengan hasil rekomendasi yang dia keluarkan. Agaknya perang urat syaraf antara tim kuasa hukum Raffi dengan pihak BNN masih akan panjang. Mereka juga berusaha saling mengungguli dalam hal gerak cepat. Setelah tim pengacara Raffi melakukan berbagai manuver dengan langkah-langkah strategis, BNN juga nyatanya sudah terbang ke Arab Saudi menemui polisi Arab untuk mendapat ilmu tentang zat metilon yang diduga dikonsumsi Raffi. Kami ingin cepat selesai. Sekali lagi, pemeriksaan lab kenapa agak lama dari biasanya? Karena dengan adanya temuan metilon, kami memerlukan rujukan. Kami memerlukan cek ulang. Sampai dengan kami yakin, sampai dengan lab sendiri yakin, itu perlu proses. Sekali lagi, kalau hanya yang 5, heroin, kokain, ganja, sabu, dan inek, itu yang hari-hari kita tangani. Ketika ada zat-zat baru, perlu proses. Ketika kita temukan tanaman khat, perlu pemeriksaan khusus. Habis itu kita rujuk ke teman-teman yang di kepolisian Arab. Di sini bagaimana? Silang pendapat makin memanas antara BNN dengan tim kuasa hukum Raffi Ahmad. Hotma pun bertambah serius. Setelah mempra-peradilankan BNN, ia langsung ke Komisi 3 DPR RI. Tapi mengapa Raffi harus melewati jalan terjal dalam mencari keadilan? Lalu akankah ada titik terang setelah sebulan kasus bergulir dan ditahan oleh BNN? Justru yang mau kami pertanyakan, tes psikis yang sudah dilakukan oleh BNN itu apa bentuknya? Dokter mana yang sudah melakukan tes psikis terhadap Raffi sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa Raffi ada riwayat gangguan mental? Sebulan sudah Raffi Ahmad ditahan BNN dan juga dipindahkan ke pusat rehabilitasi di Lido, Sukabumi. Jalan terjal harus dilalui oleh Raffi Ahmad untuk mendapatkan keadilan. Pasca menjadi pusat perhatian publik selama 1 bulan penuh, akankah segera ada titik terang pada kasus ini? Tapi apa sesungguhnya yang membuat jalan Raffi terlampau terjal untuk meraih keadilan walau support tidak pernah putus?